Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferran Awaksara dari Prodi Hukum kelas 4 B1 NIM 19 10 20 1015. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah hukum perusahaan. Yang pertama pertanyaannya yaitu perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Jawabannya perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja klaster perseroan. Yang pertama, status badan hukum pasal 7 ayat 4 Undang-Undang PT Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Yang kedua, modal dasar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang PT ada batasan minimal modal paling sedikit 50 juta. Yang ketiga, pengesampingan kewajiban PT pasal 7 ayat 7 Undang-Undang PT Perseroan wajib didirikan 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan yang mengelola bursa efek. Yang keempat, ketentuan pendirian perseroan UMK pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PT. Pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih karena asosiasi modal. Dan Undang-Undang Perseroan terbatas, yakni yang pertama status badan hukum pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Yang kedua, modal dasar pasal 103 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, tidak memberikan batasan minimal modal dan modal dasar PT. Yang ketiga, pengesampingan kewajiban PT pasal 102 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi BUMD, BUMDes, Persero, dan usaha mikro. Yang keempat, ketentuan pendirian perseroan UMK pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja Perseroan dikhususkan yang memenuhi kriteria UMK dapat mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik, bisakah pemegang saham tersebut gugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama persero terbatas? Kalau menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, pemegang saham perseroan terbatas perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang disebut atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang PT yang dinyatakan bahwa ketentuan di dalam pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan PT. Selain itu, berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut pasal 150 ayat 5 Undang-Undang PT, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara profesional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil
Hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya. Ya, itu untuk jawaban soal nomor 2. Sebentar, kita lanjut untuk melihat pertanyaan nomor 3. Ya, pertanyaan nomor 3, jelaskan macam-macam badan usaha non badan hukum di Indonesia beserta perbedaannya. Kalau menurut apa itu? Saya sih yang pertama persekutuan perdata. Itu perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan suatu inbreak ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pasal 16, 18, pasal 1618 KUHP Perdata bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan proporsi atau bagian yang telah disepakati bersama. Masing-masing sekutu diwajibkan untuk memberikan inbreak ke dalam persekutuan pasal 1619 KUHP. Jenis pemasukannya yang pertama uang, yang kedua benda-benda yang layak sebagai pemasukan seperti kendaraan, alat perlengkapan kantor dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran. Tanggung jawab sekutu adalah berkewajiban mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka sekutu yang bertanggung jawab dapat digugat untuk memenuhi prestasi pasal 1642 sampai dengan 1645 KUHP Perdata. 1. Sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan. Yang kedua, perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lainnya. Ada surat kuasa dari sekutu lain. Ada juga keuntungan yang didapatnya nyata dinikmati oleh persekutuan. 3. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung rentang meskipun inbreak tidak sama sekali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan inbreak dengan pertanggungjawaban. Yang keempat, apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Persekutuan firma artinya nama bersama.